يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومستنى بسنته. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukur dengan izin dan karunia Allah kita bisa bertemu lagi di Masjid Al-Istiqomah ini yang kita berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada kesempatan kali dan amal ibadah kita yang lainnya. Terima kasih kepada DKM, terima kasih kepada para jamaah yang berkenan hadir untuk duduk ya di majlis ini. Jangan lupa meniatkan iktikaf ya, karena setiap detik yang kita lalui dalam keadaan beriktikaf, dalam keadaan untuk menuntut ilmu, maka biidznillah taala akan bernilai pahala besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kami mulai, kami minta izin para jamaah sekalian. Kami minta izin untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah apabila selama ini kami selama mungkin beberapa tahun ya di masjid ini ada salah dalam berucap atau bertindak atau mungkin hal-hal yang kurang dibenarkan menurut para jamaah. Insyaallah kami tidak ada maksud untuk melukai hati dan semisalnya gitu ya para jamaah. Kami mengucapkan demikian karena tadi asar kami keluar rumah melihat ke langit gitu ya, melihat ke langit dan melihat ke tanah. Ini semua adalah fata morgana, karena suatu saat kami juga akan diinjak, kami akan berada di bawah tanah, dan sudah banyak orang kenalan kami pribadi yang sudah mendahului kami. Apapun dia titelnya, berapa banyak pun hartanya, dan betapa hebat fisiknya, semuanya telah pergi satu persatu. Maka tentu kami pun sama gitu ya, tidak ada yang akan selamat. Di dunia ini hanya ada dua kepastian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kalau orang diberi umur panjang, maka tua itu juga pasti bagi dia. Tidak ada yang sifatnya permanen. Oleh karena itu kami pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya para jamaah sekalian. Semoga para jamaah berkenan untuk memberikan atau bukan pintu maaf yang besar-besarnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas lanjutan materi dari ringkasan fikih ya dari Syekh Tuwaijiri. Sebenarnya kitab ini sangat besar ya, tapi maksudnya ringkasan ini cukup besar, tapi kami ambil yang sifatnya ada hubungan dengan muamalah ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita Syekh Hafizullah taala memberikan banyak contoh ya dari jual beli yang bermasalah, dan ini pun sudah kita bahas ya para jamaah sekalian. Jual beli
Yang terlarang itu seperti kalau zaman dulu ya, jual beli sentuhan, jual beli lemparan, jual beli lempar batu, ya, jual beli atau menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh jual beli najas yang terlarang ya. Yang modelnya sekarang berbeda-beda, tapi sebenarnya satu jenis dengan yang telah diterangkan oleh para ulama fikih klasik gitu ya. Ya. Penjualan oleh orang kota kepada orang desa, menjual komoditi sebelum menerima, jual beli inah, dan penjualan seseorang atas saudaranya. Ini semua menjadi hal yang terlarang gitu ya. Namun sekali lagi para jamaah sekalian azallahu yakum, jangan sampai kita tertipu ketika kita bahas di suatu kajian, kita bicara tentang contoh fikih yang klasik, kemudian kita melihat bahwasanya fikih kontemporer atau kejadian kontemporer tidak sama gitu ya. Contohnya kita lihat jual beli najas, yaitu seseorang yang memang tidak ingin membeli barang tapi dia hanya ingin menaikkan harga barang. Ini cukup banyak terjadi ya, baik online maupun offline. Ya. Kalau zaman dulu ya di bis ya mungkin prakteknya najas itu ada orang bawa burung gitu ya. Bawa burung, kemudian suaranya mungkin ada, sebenarnya bukan suara burungnya, suara orang yang pintar menirukan suara burung gitu ya. Ada berkelompok gitu ya, 3 atau 4 orang saling menunjukkan kehebatan burung, kemudian akhirnya burung itu ditawarkan ke penumpang bus yang lain gitu ya. Nah, ini banyak gitu ya. Kalau zaman sekarang lebih modern lagi ya. Seperti lelang, padahal bukan lelang gitu ya. Kalau lelang masih boleh. Seseorang itu melelang barang, jual beli lelang itu gak ada masalah sebenarnya. Yang penting jelas itu lelang ya. Yang jadi masalah adalah orang tidak ingin beli tapi menunjukkan dia menawar supaya harga itu naik gitu ya. Gitu. Dan orang juga menjadi akhirnya apa? Kalau udah kapok ya sudah gitu ya. Menganggap bahwasanya ya semua kaum muslimin di Indonesia ini adalah orang-orang yang ya modelnya begitu gitu ya, curang gitu ya. Dan sering di media sosial itu seandainya ada yang mengatakan seandainya Indonesia ini bukan negara Islam mungkin lebih maju seperti negara-negara kafir. Sebenarnya bukan begitu para jamaah sekalian. Sebenarnya bukan karena Islamnya tapi karena masyarakatnya. Ya. Maka sekali lagi Islamnya di Qatar, orang Islam di Qatar maju. Orang Islam di Saudi maju, ya. Islam di Kuwait maju, ya. Islam di Oman maju, ya. Jadi jangan berpikir Islamnya yang bikin masalah sebenarnya. Tapi apa? Kaum musliminnya yang praktek terhadap Islamnya itu yang belum maksimal. Maka sekali lagi kita tidak bisa untuk menyatakan bahwasanya oh gara-gara kaum muslimin. Terlebih kalau ada yang mengatakan gak bagus tuh Islamnya Timur Tengah. Timur Tengah mah perang terus. Ya. Islam Timur Tengah Islamnya yang purifikasi. Purifikasi itu ya pemurnian tauhid. Perang terus akhirnya gitu kan. Itu kan satu sisi. Ya, akhirnya dia mengatakan lebih baik Indonesia. Islamnya adem, gak ada perang. Tapi gak lihat sisi lain. Pertama kita lihat faktanya. Apakah semua Timur Tengah itu perang? Enggak. Ya, apakah di Saudi perang secara terus-menerus? Enggak. Apakah Kuwait terus-menerus perang? Enggak. Ya, apakah Yordan terus-menerus perang? Enggak. Ya. Ini kesalahan pertama. Jadi Islam di Timur Tengah yang secara umum, secara garis besar mereka menjauhi khurafat, mereka menjauhi hal-hal yang menyelisih tauhid. Itu dikatakan selalu berperang, enggak juga faktanya. Yang kedua, oke katakan Timur Tengah itu perang terus. Apakah pendapatan mereka lebih rendah daripada pendapatan per kapita kaum muslimin di Indonesia? Jauh. Tinggi mereka. Ya. Percaya enggak para jamaah sekalian? Pendapatan penduduk di Kuwait lebih tinggi dibanding penduduk Indonesia. Percaya enggak? Percaya enggak kira-kira? Ya, jelas nggak perlu ya. Maka tidak tepat rasanya gitu ya. Kalau mengukur
kebenaran Islam hanya dari masalah perang saja. Oh, kalau nggak ada perang berarti Islamnya di Indonesia benar gitu. Pasti benar semuanya. Kita nggak memukul sebagian ya. Maksudnya kita nggak pukul semuanya, pukul sebagian saja. Ya. Jadi makan nggak makan asal kumpul, ya gini keblangsak. Ya, diajak pemurnian tauhid nggak mau, makan nggak makan asal kumpul. Hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Begini. Isinya pengajian hanya isi tentang fadilah sholawat. Akhirnya korupsi menebar di mana-mana, kerusakan di mana-mana, sampai laut pun dipagar. Saya bingung gitu ya. Kemana gitu ulamanya? Kemana kiainya? Kemana ajangannya? Kemana ustadznya? Bahkan mendukung hal yang sifatnya aneh gitu ya. Tapi maaf saja, ini kritik sosial namanya. Bukan berarti kami benci enggak ya, enggak semua orang juga begitu. Tapi intinya adalah jangan sok-sokan merasa Islam Indonesia adalah Islam terhebat dengan model yang kata mayoritas adalah ya hobi khurafat, hobi mengotori tauhid. Ya. Kembali ke masalah kita berjamaah sekalian. Jadi termasuk penjualan yang dilarang ini adalah jual beli najas. Nah, pada tadi pagi kami siang tadi kami punya kajian 2 kali ya. Ada 2 kali kajian masalah ekonomi juga ya. Kami cukup heran ketika sebagian belum memahami masalah perbedaan antara qard dan ariyah ya. Kemudian masalah riba fadl, riba nasi'ah. Padahal itu sangat dasar sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Kami ingin terangkan juga di sini secara singkat ya, semoga tidak ada salah paham lagi. Yaitu qard itu para jamaah sekalian, ya secara sederhananya qard itu adalah hutang piutang yang kita mengembalikan dengan barang yang berbeda. Ya. Kita pinjam 100.000 dengan uang lembaran yang nomor serinya 12345. Kita kembalikan 100.000 juga, tapi nomor serinya 54321 misalnya. Sama-sama 100.000 tapi barangnya yang dikembalikan itu berbeda. Itu namanya qard. Ya. Qard. Beda dengan ariyah. Ariyah itu adalah pinjaman barang yang dikembalikan barang yang sama. Kalau kita pinjam uang 100.000, ya, pinjam uang 100.000, nomor serinya 12345. Kita kembalikan 100.000 juga yang nomor serinya 12345 gitu. Cuma orang mikir ngapain pinjam kalau begitu? Ya, dikembalikan nomor serinya. Kan orang pinjam uang buat dipakai, ya. Ya, ini untuk membedakan saja sebagai contoh ya para jemaah sekalian. Kalau contoh lebih jelas misalnya ariyah adalah pinjam motor gitu ya. Pinjam motor, kemudian motor itu ya kita kembalikan dengan nomor mesin yang sama gitu kan. Enggak mungkin motor kita sudah pakai kemudian kita kembalikan dengan nomor yang sama. Karena apa faedah dari pengetahuan ini? Karena faedahnya adalah para jamaah sekalian nanti berbeda ketika pinjam motor kemudian full tank, isi full tank itu bukan riba. Ya. Full tank maksudnya kan kamu si A pinjam ke B, tolong pinjemin saya motor. Ya nggak apa-apa, tapi full tank ya nanti ya. Berarti dia modal gitu kan. Ya. Berarti apa? Itu bukan riba. Dikembalikan motor dalam kondisi yang tadi separuh sekarang jadi full tank. Ya, itu bukan riba, tapi itu adalah uang sewa, pembayarannya dengan bensin itu. Ya, beda dengan kalau kita 100.000 tadi, ya dengan nomor seri yang berbeda kita tambahi, namanya riba. Ya, para jemaah sekalian. Jadi harus mengerti gitu ya. Kemudian ada tadi jamaah yang belum memahami antara pertukaran ikan kerapu Malabar dengan kerapu apa gitu ya. Kerapu Malabar 1 kilo, kerapu jenis lain 2 kilo. Enggak ada ribanya di situ. Karena riba itu hanya terbatas pada 6 komoditas, 6 barang saja, 6 barang ya, 6 barang saja. Yaitu apa? Emas, perak, gandum bur, gandum syair, kurma dan garam.
Ya kalau hadisnya kan adzabu bidzabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyair bisyair wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin fa in ikhtalafat hadhil ajnas fa bi kayfa syi'tum idza kanat yadan bi yadin. Ya. Itu hadisnya begitu. Jadi ikan enggak termasuk 6 komoditi riba itu. Jadi ikan enggak ada masalah, tukar lebih banyak. Tapi kalau beras rojo lele 1 kilo ditukar beras ras 1 kilo rojo lele ditukar dengan beras raskin 2 kilo, maka tidak boleh ya. Para jamaah sekalian, tidak boleh. Karena itu termasuk komoditi riba. Nah, musim kan enggak disebutkan oleh Nabi. Maksudnya adalah kata ulama, Nabi menyebutkan contoh, kemudian jenis barang yang modelnya sama, kegunaannya sama dengan 6 itu, maka difungsikan sama, dikatakan atau dihukumi sama. Maka kita lihat ya, gandum itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama. Maka beras sama, beras adalah makanan pokok yang disimpan lama, maka dia dihukumi sama dengan gandum, gitu ya, dihukumi sama dengan gandum. Ya, uang nggak disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya, tapi uang itu sama dengan emas fungsinya, maka dihukumi sama dengan emas. Yaitu contoh, ya. Maka di sini kadang-kadang agak membingungkan ya. Tapi sekali lagi ya nggak apa-apa, bagus kalau kita tahu ya para jamaah sekalian. Maka kalau kita nggak tahu kita bertanya gitu ya, sehingga lebih mudah. Kemudian para jamaah sekalian, sebelum kita menuju lagi ke kitab ini, juga masalah pertanyaan yang cukup sebenarnya sederhana, yaitu masalah hibah dari orang tua ke anak gitu ya. Cukup sering kami ditanya itu ya, hibah orang tua ke anak ini ya. Cukup sering, berkali-kali. Ini menjadi hal yang biasa, padahal masalah ini menjadi luar biasa di sisi syariat. Di sisi masyarakat ini biasa, tapi di sisi syariat ini luar biasa. Kenapa? Karena misalnya masyarakat menganggap bahwasanya hibah sama dengan warisan, sama dengan wasiat gitu ya. Hibah ke anak, ya misalnya kalau hibah ke anak itu harus adil, itu masyarakat sebagian mungkin belum paham ya. Jadi ini bahaya sebenarnya, ya. Karena ketidakadilan itu akan berefek siksa di kuburan. Jadi kalau kita ngasih anak kita, satu anak, kita punya anak ABC ya, anak A dikasih uang 50 juta, maka BC juga dikasih 50 juta, sama-sama gitu ya. Harusnya begitu. Ini beda dengan infak ya para jamaah sekalian. Ini beda dengan infak. Satu anak itu dikasih harta yang sifatnya bisa bertahan lama untuk kehidupan mereka di masa mendatang, itu yang lain juga sama. Kalau infak itu sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan. Anak SD nafkahnya beda dengan anak kuliah, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, beda gitu ya, jajannya beda. Tapi kalau hibah itu atau hadiah seperti tanah, properti dan yang lainnya, itu perlu adil. Nih, nah kemudian wasiat. Wasiat ini sebagian orang tua, para jamaah sekalian azallahu yakum, sebagian orang tua itu supaya anaknya nggak bertengkar, maka dari saat mereka hidup sudah dibagi-bagi. Nak, kamu empang, kamu sawah, kamu rumah, kamu tapi nanti pelaksanaannya nanti ya. Setelah apa? Pelaksanaannya nanti setelah bapak mati, bapak meninggal maksudnya, maaf, bapak meninggal dunia. Eksekusinya maksudnya. Ini namanya wasiat ya para jamaah sekalian. Dan wasiat kepada ahli waris itu nggak boleh. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang itu haknya, maka tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Sudah dikasih sama Allah. Anak itu sudah dikasih sama Allah, tidak boleh kita kasih lagi, maksudnya begitu, gitu ya. Jadi kalau mau ngasih ya namanya hadiah. Kalau hadiah berarti apa? Eksekusinya saat hidup. Kalau wasiat eksekusinya setelah wafat. Ya, wasiat eksekusinya setelah wafat. Kalau ngasih wasiat ke anak yang kafir boleh. Ada anaknya ini murtad salah satu, atau anak pungut, apa sih namanya, anak adopsi. Anak adopsi nggak apa-apa. Anak adopsi karena anak adopsi nggak boleh dapat warisan. Anak adopsi tidak boleh dapat warisan. Ya.
maka apa yang terjadi? Ya dia boleh dapat wasiat gitu ya, karena dia bukan ahli waris. Orang kafir, anak yang kafir juga bukan ahli waris, boleh dia dapat wasiat. Ya, anak yang kafir, murtad katakan, ya. Nah ini menjadi, kasus yang kemarin kami ditelepon malam-malam para jamaah sekalian. Ini sangat berbahaya ini juga ya. Mengadopsi anak dari kecil, dari bayi sampai dewasa nggak dikasih tahu bapak aslinya. Jadi anak itu berpikir bahwasanya si pengadopsi adalah bapak aslinya. Ini kisah nyata. Maaf saja ya, tanpa mengurangi rasa hormat, malam-malam ditelepon kami sih nggak ada masalah ya, para jamaah ditelepon karena memang mendesak. Dia bilang, Mohsen ini anak ini mau menikah, laki-laki, anak ini mau menikah. Dia nggak tahu bahwasanya dia itu adalah anak adopsi, dan calon besan juga nggak tahu ini anak adopsi. Padahal ya para jamaah sekalian, mungkin besan juga mikir, oh ini nasabnya bagus nih, ya kan, karena orang terpandang. Padahal dia nggak tahu mereka itu anak adopsi gitu. Padahal kalau Nabi SAW menyampaikan hadis gimana para jamaah sekalian, tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 hal: li jamaliha, wal nasabiha, ya, wal hasabiha, wal maliha, wal diniha, fadfar bidatin taribat yadak. Nasab itu termasuk satu hal yang menjadi variabel penentuan seorang itu dinikahi. Itu kan perempuan. Laki-laki juga sama sebenarnya menurut sebagian ulama. Laki-laki juga dinikahi karena 4 hal itu. Ya. Maka ini kan berarti terjadi penipuan. Maka apa yang disampaikan di telepon itu? Mohsin, kalau kami kasih tahu sekarang, bisa jadi nanti batal nih, berapa hari lagi nih menikah. Ya, maaf saja, kami sampaikan maaf saja, penanya, ya Anda semua berdosa. Karena hukum asalnya adopsi itu, kenapa Anda berdosa? Karena Anda memutus tali silaturahim dengan bapak aslinya, ibu aslinya, pertamanya. Yang kedua adalah apa? Bisa jadi ada penipuan di sana kepada calon besan. Jadi ketika kita nggak ngasih tahu anak adopsi ini siapa bapak ibunya, karena kita sayang gitu ya, berarti kita memutuskan antara tali silaturahim dia dengan bapaknya yang asli, ibunya yang asli. Padahal memutus tali silaturahim itu termasuk dosa besar loh para jamaah sekalian. Memutus tali silaturahim termasuk dosa besar. Ya. Kami sampaikan di sini dengan tegas bahwasanya adopsi tidaklah terlarang ya. Adopsi tidak terlarang, bagus itu. Tapi apa? Dijaga hukum-hukumnya. Itu hukum apa? Tetap kalau misalnya dia itu laki-laki atau perempuan, nanti apa? Di masalah ikhtilat dan khalwat dan lainnya gitu ya, harus dijaga. Gitu ya. Kemudian juga apa? Harus kasih tahu supaya orang juga tidak tercampur nasab itu. Gitu ya, para jamaah sekalian. Ya. Maka hal-hal yang sifatnya seperti ini sebenarnya dasar ya, tapi ya kembali ke ya masyarakatnya gitu ya. Jadi bahkan ada yang ketika disampaikan begitu, ketika kami nasihati begitu, apa yang dikatakan orang tua adopsinya para jamaah sekalian? Saya akan menanggung dosanya, nggak usah dikasih tahu. Bayangkan manusia ya, manusia. Gimana kita bisa menanggung dosa ya? Saya bingung ya. Abu Thalib saja yang siksanya paling ringan, dipakaikan sendal dari api neraka, itu otaknya mendidih. Itu yang paling ringan loh ya. Kami bingung kalau ada orang berani menanggung dosa, berarti dia berani neraka. Saya bingung gimana. Terjemaskan azan lawayakum. Tapi ini ngomong jelas-jelas ya. Biarkan saja. Masih kasih tahu. Berarti dia menipu banyak orang. Maka saya katakan kepada keluarga yang lain, Anda harus mengasih tahu kepada dia apapun risikonya. Ya, sampaikan kepada anak itu bahwasanya apa? Nah, hubungan kedekatan kita tidak akan berubah gitu ya. Tapi kamu perlu tahu bahwasanya Anda ini adalah ya anak adopsi gitu ya. Jadi masalah hubungan komunikasi sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Tetap kita akan dekat dengan Anda gitu ya. Kemudian juga nanti tinggal dikasih tahu ke besannya gitu kan. Bisa kita sampaikan dengan baik gitu ya.
Karena toh orang itu yang pertama menikah itu kan menikah dengan lawan jenisnya ya, bukan dengan keluarga lawan jenisnya tentunya ya. Ya. Maka kalau cintanya itu murni, tulus gitu ya, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Ya. Karena belum tentu orang yang nasabnya bagus juga kata Nabi SAW, kalau amal orang itu lambat tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Paham nggak maksudnya para jamaah sekalian? Jadi nasabnya tinggi nih, tapi amalannya lambat. Nggak bisa orang itu masuk surga hanya gara-gara amal nasabnya saja. Bahkan hadisnya Nabi menyampaikan bagaimana sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah adalah orang baik di Islam kalau dia belajar ilmu agama. Ya, jadi kalau keturunan Nabi pun kalau nggak belajar agama, ya maaf saja gitu ya, tidak bisa tertolong oleh nasab. Ini hadisnya sahih ya para jamaah sekalian. Ya, jadi nggak perlu di salam bolak-balik tangan gitu ya ke keturunan Nabi, tapi kalau dia nggak paham ilmu agama gitu ya. Sebelum kami lanjutkan para jamaah sekalian, ada pertanyaan? Sifatnya muamalah boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luasnya beda-beda 200 katakanlah 300 400 anaknya. Nah itu kalau dia mau ngasih hadiah, dia fokuskan. Kan perusahaan kasih itu berbeda, nggak mungkin mau dijumlahin dulu dibagi 3 orang. Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau orang nggak punya ahli waris, kepada siapa hartanya? Nabi SAW pernah menyampaikan ya para jamaah sekalian. Barang siapa punya utang namun tidak ada yang bayari, maka saya akan bayari. Ini pemerintahan yang benar ya. Kalau ada rakyat punya utang nih dan pemerintahan itu berkelebihan, maka pemerintah yang bayar utangnya gitu ya. Dan barang siapa tidak punya ahli waris, maka aku yang akan mewarisi. Nabi itu representasi dari negara. Nabi SAW itu representasi dari negara. Jadi kalau tidak ada benar-benar ahli warisnya, nggak ada, maka dikembalikan ke negara, ya, bukan ke masyarakat atau korporasi gitu, enggak ya. Nanti negara yang akan bagikan ke masyarakat itu sesuai dengan kemaslahatan. Jadi tetap kita membutuhkan negara yang baik. Dan alhamdulillah nih masya Allah saat ini wallahu ta'ala alam ya, tanpa mengurangi hormat dan bukan tazkiyah ya. Karena Allah yang Maha tahu ya. Untuk Bapak Prabowo on the track gitu ya, bagus masya Allah ya. Semuanya terungkap sedikit demi sedikit itu hal-hal yang sifatnya tertutupi sebelumnya. Ya semoga beliau istiqomah, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi intinya adalah kembalikan ke pemerintah. Kemudian pertanyaan kedua, nah tanah adalah termasuk harta yang kimi namanya. Dalam Islam harta itu jenisnya dua. Dalam Islam harta itu jenisnya dua. Ada misli, ada kimi namanya. Misli itu ada padanannya. Kalau kimi itu nggak ada padanannya. Misli itu seperti uang. Uang 100.000 itu banyak padanan. Jadi kalau kita maaf ya para jamaah sekalian, meminjam uang 100 atau maaf ya ada kedoliman ke orang 100.000, bisa kita ganti dengan 100.000 gitu ya. Tapi kalau tanah itu termasuk kimi namanya. Kimi itu sesuatu yang tidak ada padanannya memang ya. Tanah itu ada tanah, rumah itu tidak ada padanannya. Misalnya nih punya utang tanah di Yasmin, kemudian dibayar pakai tanah di Ciapus misalnya, dengan tentu lebarnya berbeda ya. Ya. Tapi secara hukum itu berarti apa? Sebenarnya nggak bisa langsung ya, tapi lebih kepada konversi ke uang gitu kan. Tanah di Yasmin 100 meter harganya misalnya 1 miliar misalnya ya.
Di Ciapus ya, yang pinggir jalan misalnya itu sampai 500 meter misalnya gitu ya, 1 miliar. Berarti sebenarnya dikonversi dulu ke uang baru diganti dengan tanah yang lain sebenarnya gitu. Tapi kalau ketiplek gitu tanah itu susah gitu ya. Ya. Bahkan satu wilayah pun sini katakan para jamaah sekalian. Katakan ini di satu kafling ini katakan ya, satu kafling misalnya 1000. Dibagi-bagi anaknya 6 dibagi 6 itu nggak bisa cocok. Kenapa? Karena yang depan pinggir jalan harganya beda dengan yang belakang. Katakan dibikin misalnya katakan 600 meter, satu orang 100 meter 100 meter 100 meter pasti nggak sama, nggak sama. Maka caranya gimana? Pertama ada beberapa model, yaitu apa? Mendatangkan appraisal yang betul-betul ahli, sehingga masing-masing anak itu mendapatkan apa? Nilai yang benar-benar, tapi dikonversi dulu tentunya ke harga jual gitu kan. Jadinya yang depan mungkin dapatnya lebih kecil dibanding yang belakang itu, karena nilainya disesuaikan dengan harga jual saat itu gitu ya. Tapi kalau nggak mau ribet, ya sudah jual saja gitu ya, jual saja gitu ya, jual saja dan uangnya yang dibagi, karena susah gitu ya untuk tanah itu. Bisa yang cara ketiga bisa, yaitu dengan cara saling ridho. Jadi hibah itu sebenarnya tadi yang kami sampaikan di depan itu adalah terjadi kedoliman kalau tidak ada saling ridho. Saling ridho ini maksudnya gimana Muhsin? Apakah langsung dari awal? Pokoknya kalian saling ridho aja ya, nggak boleh ada protes, nggak gitu. Semuanya dikasih tahu dulu bagiannya masing-masing. Baru ini gimana nih? Bagian kamu sebenarnya begini nih, segini. Tanah yang belakang segini, tanah depan segini. Ya. Jadi nggak sama, ridho nggak? Nah, gimana diem gitu ya? Soalnya saudara-saudara kan nggak semuanya. Ini biasanya ya, tapi biasanya itu kan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya utang, ada yang nggak punya utang. Jadi biasanya kan yang butuh duit itu agak bersemangat gitu ya. Yang nggak butuh duit ya nggak terlalu semangat lah masalah begitunya. Tapi intinya adalah caranya gimana? Caranya kalau tadi dikatakan satunya tanah di Ciapus, satunya di Yasmin, ya berarti kemungkinan besar saling ridho itu yang akan terjadi karena nilainya beda. Ya. Tapi kasih tahu dulu, nak, ini ada 3 anak ABC misalnya. Kamu tanah di Yasmin ya, satu di Ciapus, satu di Karadenan misalnya. Tapi harganya beda-beda nih, nak. Ya kalau mau, ya kalian jual dulu masing-masing, nanti baru bagi duit. Kalau nggak mau ya berarti ada yang beda nih. Nah, nggak boleh ada ngomong kamu kalau nggak ridho berarti kamu nggak bakti sama orang tua. Nggak begitu modelnya. Karena Nabi SAW itu ketika diajak oleh Bashir untuk menyaksikan pemberian properti ke Nu'man anaknya, Nabi bertanya, apakah semua anakmu kau beri properti yang sama? Maksudnya ini kebun kalau nggak salah ya. Nah, Bashir mengatakan, enggak wahai Rasul, hanya Nu'man. Maka Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi untuk kedoliman. Ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, jadi kalau kasus yang tadi, maka otomatis ya harus kasih tahu dulu, kamu mau ridho nggak di Ciapus, tapi harganya mungkin kalah dengan yang di Yasmin gitu. Kamu ridho nggak dengan yang di Karadenan, tapi harganya kalah dengan Yasmin gitu. Ya, ya kalau ridho tanpa ada tekanan, semoga aja nggak ada masalah gitu kan. Semoga aja nggak ada masalah gitu ya. Ya. Kalau terjadi kedoliman sudah terjadi gimana? Maksudnya sudah balik nama tuh, nggak tahu dulu ilmunya, ternyata sudah balik nama. Ya, kalau sudah balik nama para jamaah sekalian, sudah nggak bisa diotak-atik, sudah sah kepemilikan masing-masing anak yang diberi, tapi tidak adil itu. Kami tekankan sudah sah hibah yang tidak adil itu. Cuma kalau anak sayang ke orang tua, dia perlu untuk apa? Bagi lagi, minta saling ridho supaya orang tua tidak disiksa di akhirat. Kisah ini ada soalnya nyata gitu ya. Sudah dibalik nama gitu. Sudah dibalik nama. Ya kalau dibalik nama, bahkan yang dikasih cuma satu anak saja, karena anak itu mungkin dia nggak berbakti atau gimana gitu ya. Yang lain nggak dikasih gitu karena balelo atau nakal atau macam-macam lah ya. Ya. Maka ya sudah terjadi ya sudah gitu ya. Ya, kalau sudah terjadi ya nggak bisa diotak-atik lagi. Maksudnya dibalik nama ya. Atau
nggak dibalik nama tapi sudah ditempati, rumah nggak dibalik, belum dibalik nama tapi ditempati, juga sudah sah hadiah itu meskipun didasari kedoliman, gitu ya. Kalau nggak dibalik nama gimana para jamaah sekalian? Hadiah, diberi hadiah sama orang tuanya, rata nih, rata semuanya udah bener nih, ya, udah bener katakan, misalnya semuanya saling ridho, tapi nggak dibalik nama, nggak ditempati juga, maka sampai kalau orang tuanya wafat itu bukan lagi hadiah, tanah itu ditarik dan menjadi warisan. Kami tekankan sekali lagi, kalau ada para jamaah yang mendapatkan hadiah dan tidak diapa-apain sampai orang tuanya wafat, otomatis itu bukan lagi hadiah tapi menjadi warisan. Kok bisa gitu Musin? Dalam suatu riwayat disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu sebidang tanah. Kemudian menjelang Abu Bakar wafat, ya kan tanah itu nggak diapa-apain sama Aisyah karena kesibukan Aisyah sebagai istri Nabi SAW. Maka Abu Bakar memanggil Aisyah menjelang Abu Bakar wafat. Aisyah binti, ya putriku, aku telah memberikan engkau tanah dan tidak ada proses yang dilakukan di tanah tersebut. Maka sekarang tanah itu menjadi warisan. Ya. Jadi kalau diberi hadiah oleh orang tua, mobilkah atau nggak diapain sama anaknya itu bertahun-tahun, maka itu menjadi warisan. Kalau sudah dibalik nama, ya berarti tidak menjadi hadiah. Ya, anak A misalnya udah balik nama, yang B dibiarin, ya berarti tanah yang tadinya untuk B itu menjadi warisan. Gitu ya. Jadi ada beberapa perincian yang mungkin perlu kita pahami. Ada kisah nyata. Ada pertanyaan atau saya lanjutkan nih? Ayo, bentar. Silakan kau. Sebenarnya. Yang mana yang duluan silakan? Yang mau duluan silakan. Ya silakan. Gimana yang kitab tadi? Kitab gimana? Ya, madu kan tahu. Ada ayat mungkin Syifaun min kulli da' misal katakan. Ya. Ya analogi namanya, atau kias namanya. Ya. Ini kami coba pernah riset ya masalah secara singkat ya, tapi belum mendalam sekali ya masalah ini. Kami coba riset ada beberapa perkataan dalam masalah ini ya. Kalau misalnya orang itu live gitu ya, live TikTok misalnya, ya, live TikTok atau live Shopee atau yang semisalnya gitu ya. Baca nih, ini kan madu nih dibantu kan, madu kan. Kemudian dia baca tuh hadisnya madu gitu ya. Kemudian ini lihat nih ada dalam surat An-Nahl misalnya gitu kan. Nahl itu artinya lebah misalnya gitu ya. Betapa banyak manfaat dari madu ini. Kalau seperti itu Allah Ta'ala ya, tapi nggak tercantum di situ ya, nggak tercantum tertulis di situ, nggak ada masalah gitu ya, nggak tertulis di labelnya itu, ya, nggak, ya kemasannya maksud kami ya dia, itu nggak ada masalah Allah Ta'ala ya, sekali lagi nampaknya nggak ada masalah gitu ya, jadi, tapi kalau misalnya di kemasan itu kan seakan menentukan, oh ini tazkiyah, terrekomendasi oleh ayat nih produk nih. Paham nggak maksudnya bedanya? Ya, nempel tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau orang nih jual tuh di tempat sampah, dibuang ke tempat sampah tuh, itu kan masalah tuh kan, ya kan? Ya. Jadi adapun analogi dengan kitab, sebenarnya kitab itu kalau misalnya ada ustadz nih ya, bilang ini kan buku saya catat, saya nulis nih, silakan beli buku saya di masjid, nggak boleh juga sebenarnya, paham nggak?
Ya. Tapi kalau beliau misalnya ini di kitab ini saya tulis ini, saya ingin terangkan sekarang nah bukan niat saya ingin supaya jamaah itu paham gitu ya, kira-kira isinya itu apa gitu, dalam artian ini manfaatnya saya memang jadikan sebagai muqarrar atau semacam kurikulum ya untuk pembelajaran. Itu bukan niatnya itu, tapi kalau misalnya ayo beli gitu ya, nah itu nggak boleh di masjid ya, kecuali kalau masjid itu masjid fasum. Tahu masjid fasum nggak? Bukan masjid wakaf, masjid pemprov, masjid wal kota ya, maaf ya, masjid kota itu kan fasum tuh, bukan wakaf. Itu boleh jualan situ, tapi ya apa agak aneh, kembali melebar, tapi nanti kita bahas. Intinya adalah kalau misalnya sekedar tadi live gitu ya, wallah ta'ala tidak ada masalah. Tapi kalau itu tadi resikonya adalah pertama seakan-akan rekomendasi bahwasanya produk ini sudah terstempel oleh ayat gitu ya, maksudnya oke lah nih. Nah yang kedua adalah saat dibuang, maka kami sarankan tidak begitu ya, kami sarankan tidak begitu ya. Ini ada dulu atau gimana nih? Baik, dan kita dengarkan ya. Baik, para jamaah sekalian, sebelum kami datang lagi ke penanya ini ada pertanyaan ya. Kalau ada hibah atau hadiah dari orang tua kafir, apa boleh diambil oleh anak muslim? Jadi Nabi SAW mengatakan bagaimana? La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslimah. Tidak boleh, tidak ada pewarisan antara orang kafir ke orang muslim atau muslim ke kafir. Jadi katakan mau orang tuanya yang Nasrani, kafir ya, non muslim, kemudian anaknya muslim, atau sebaliknya orang tuanya muslim, anaknya non muslim, tidak bisa saling mewarisi, tapi bisa saling memberi hadiah, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya ada orang non muslim, orang tua non muslim ngasih hadiah, ya kan Pak saya nggak bisa mewarisi dari bapak ini nanti, tapi kalau bapak ngasih hadiah ya nggak apa-apa, boleh gitu. Lalu kemudian bapak yang ngasih hadiah, ya nggak apa-apa gitu ya, diterima. Baik, pertanyaan tadi siapa yang belum? Persilakan. Ya, silakan. Fadal ya. Ya, silakan. Salam ya. Iya. Misalkan begini, ada anak dikasih mungkin kendaraan gitu. Tidak dibalik nama, dikuasai atau dipakai gitu kan ya, tertentu dipakai sama anak itu. Anaknya juga dijual gitu kan ya, tapi memang tidak dibalik nama karena ada alasan misalkan karena mungkin tidak punya biayanya progresif, atau mungkin tidak enak hati karena perbuatannya tidak rutin untuk dibalik nama gitu. Apakah nanti akan menjadi waris atau bagaimana? Apakah balas balik nama atau kalau sudah dikuasai, sudah ditempati, dan dipakai itu sudah menjadi hak miliknya. Ya, bagus ya pertanyaan. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ada dua metode supaya ini tidak jadi warisan, itu apa? Baik nama atau penguasaan. Jadi kalau misalnya katakan nggak dibalik nama tapi dikuasai secara utuh, nggak ada masalah insya Allah. Dia akan sah gitu hibahnya. Gitu ya. Jadi kan memang modelnya banyak ya, dalam artian orang kendaraan atau rumah juga kadang-kadang ada pajak progresif dan lain sebagainya, sehingga dia tidak membalik nama gitu ya. Baik, ada yang lain? Pertanyaan tadi? Ya silakan. Hah? Jual beli saham? Oh, ada yang boleh, ada yang nggak boleh, gitu ya, tergantung. Pertama kita lihat saham perusahaannya, saham apa nih? Saham perusahaan yang ada dua model ya. Produknya halal atau haram, nih kita lihat nih. Produknya itu kan bisa jadi jasa, bisa jadi barang gitu ya. Ya, kalau misalnya nih saham, katakan saham perusahaan bir misalnya, saham perusahaan bir atau saham bank ribawi, meskipun itu blue chip ya, nggak boleh dibeli gitu ya. Meskipun caranya halal, nggak boleh dibeli karena itu adalah produknya bermasalah gitu ya. Produknya nggak bermasalah, tapi caranya bermasalah. Contohnya adalah short sale misalnya ya. Short sale dalam artian barang itu belum dikuasai sepenuhnya oleh orang sebelum kita beli dari dia. Ya, jadi
setahu kami ya, settle saham itu beberapa tahun yang lalu ada aturannya, yaitu katakan 2 hari kalau nggak salah. Jadi perpindahan benar-benar tuh sekitar 2 hari gitu ya. Itu dulu ya. Nggak tahu sekarang, kami belum cek lagi. Kalau sebelum 2 hari dijual lagi, saya beli misalnya nih ya saham, katakan saham PT Telkomsel misalnya, ya Telkomsel. Saya beli hari ini, kemudian belum berpindah kepemilikan secara utuh ke saya, langsung saya jual lagi, misalnya. Nah, itu nggak boleh karena belum dimiliki secara utuh. Ya, jadi itu hal. Tapi secara umum ya, saham itu kan ada, yang jadi masalah kadang-kadang orang itu kan beli saham ada dua tujuan. Ada yang pertama ingin dividen, ada yang ingin capital gain atau mungkin selisih harga. Jadi kan naik, dia lihat chartnya itu kan, di depan dia itu kan ada banyak TV, monitor, dilihat chartnya nih, para trader misalnya gitu ya, misalnya trader. Nah itu yang jadi masalah, kadang-kadang dia belum selesai kepemilikan dia langsung jual lagi, gitu. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Maka kalau mau saham ya silakan jadi trader, tapi nunggu sampai selesai gitu ya. Ini salah satu bentuknya ya. Selesai pindah kepemilikan ke kita jual lagi, meskipun ada waktu 2-3 hari gitu ya. Nah, kalau itu sahamnya halal. Jadi tidak bisa kita mutlakkan halal, tidak bisa kita mutlakkan haram, kita harus rinci gitu ya, Pak ya. Gitu. Jadi ada masih bisa ada yang halal bisa sih. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dilihat perusahaan itu apakah dia modalnya riba atau tidak. Dia perusahaan sebenarnya produknya jual halal, tapi dia utang riba. Nah, jadi tahunya dari mana? Mau tahu dari laporan keuangan. Biasanya di bursa itu ada gitu ya, bisa di-download oleh kita. Kita lihat laporan keuangan itu. Dia modalnya apakah ribawi atau tidak? Di sini ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan sebagian lembaga fatwa kalau lebih dari 30% modalnya itu ribawi, nggak boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan meskipun cuma 1% nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita pegang saham berarti kita adalah termasuk pemilik. Kalau kita pemilik, kita mengizinkan perusahaan kita ini hutang riba. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa aspek gitu ya. Tapi apakah maksudnya apa namanya? Nggak ada yang halal, mesti ada, cuma kita perlu teliti aja gitu ya. Gitu ya. Atau berikutnya adalah perusahaan itu nggak pinjam, nggak modalnya nggak dari riba, tapi naruh uang deposito di riba untuk operasional misalnya. Nah, maka dihindari itu ya. Ya. Jadi silakan beli tapi dicek dulu laporan keuangan ya, dicek dulu secara mendalam tentang pergerakan dari saham ini, gitu ya. Nanti ini masalah ini nanti bisa ke masalah apa namanya yang lain ya, seperti kripto dan yang lain. Tapi kita mungkin bahas di tempat lain. Ada yang lain, Pak? Lain? Ya silakan, Mas. Anak tiri. Beda bapak, beda ibu atau gimana? Beda ibu. Bapaknya sama? Bapaknya sama, beda ibu. Iya. 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 Ya, bapaknya sama, beda ibu, atau ya mungkin nikah 2 kali, poligami atau gimana gitu ya. Namanya saudara seayah gitu ya. Saudara seayah itu levelnya masih kalah di bawah saudara sekandung. Jadi kalau saudara kandung masih ada nih, gimana contohnya ya? Susah contohnya. Ya, jadi misalnya nih contohnya Nabi Muhammad ya, Muhammad SAW. Katakan Muhammad ya, biar lebih mudah mendekat. Muhammad punya istri Khadijah, katakan ya, punya istri Khadijah, punya istri Maria Al-Qibtiyah, kemudian ya, contoh saja. Kalau katakan Muhammad ini bukan seorang nabi, katakan ya. Tapi biar kita paham, Khadijah punya anak Fatimah ya, ada anak Zainab. Maria punya anak namanya Ibrahim. Ya, bisa dibayangkan nggak para jamaah sekalian? Ya, gampang kan, karena ada sejarahnya kan ya. Kalau misalnya nih, ya para jamaah sekalian, Zainab meninggal, ya,
Zainab meninggal, kemudian Khadijah juga punya anak laki-laki, misalnya katakan namanya Ahmad misalnya, maka si Ibrahim ini nggak dapat karena terhalang oleh saudara kandung. Jadi dalam metode waris itu ada yang sistem yang paling dekat itu lebih dahulukan. Saudara kandung lebih dahulukan dibanding saudara seayah. Apalagi saudara seibu lebih jauh lagi ya. Ya ibunya sama tapi bapaknya beda misalnya. Ya. Jadi itu diperhatikan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah saudara seayah bisa mewarisi? Bisa kalau misalnya saudara kandung nggak ada. Gitu ya. Kemudian bapak juga nggak ada gitu ya. Ya. Kalau Muhammad ada, ya sebagian orang mengatakan saudara nggak dapat semua. Bapak sudah, misal katakan tadi Zainab meninggal, Muhammad sudah mewarisi gitu ya. Nggak perlu saudara. Kenapa saudara itu dapat gara-gara bapak nggak ada gitu ya. Gitu. Baik. Mungkin ini kan terjawab, mungkin ada keperluan nanti yang apa kita komat nanti setelah mungkin apa setelah sholat nanti bagi yang pribadi silakan datang ya, kami tunggu di sini ya, nggak apa insyaallah. Jadi biar jamaah yang mungkin ada keperluan tidak terhalang waktu sholatnya gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan semoga para jamaah diberikan keberkahan dalam hidup ya, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam keluarga, dan kita tunggu fardu majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.